Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Pang Tutorial. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai keyless lagi ya. Jadi produk keylessnya ini berbeda dengan yang saya pakai di sebelumnya. Ya, ini lebih kecil bungkusnya. Produk ini sebenarnya saya udah pakai sebelum saya mengenal yang produk VRZ ya. Jadi ini nanti akan saya bahas detailnya apa saja sih fungsi dari keyless ini, mana yang lebih baik, ataukah yang VRZ ataukah yang ini ya. Mungkin di sini teman-teman udah pada tahu ya untuk produk ini, bahkan ada yang udah beli dan produknya sama persis seperti ini ya. Nah, ini yang bikin tertarik itu emang ada yang model remote-nya itu persis kayak Honda ya, kayak bawaan Honda, itu ada logo Hondanya gede dan mantep pokoknya. Tapi keylessnya itu sayang, kalau bagi saya itu masih kurang lengkap ya. Jadi ini apa sih kekurangannya? Selain dari kelebihan dari model remote-nya yang Honda itu. Oke, nggak usah lama-lama, kita buka saja ya. Ini untuk paketannya seperti ini, dan untuk modulnya ini ya, ini kotaknya kecil banget nih, beda sama yang VRZ yang lebih gede dan panjang ya. Untuk yang model sekarang, memang produk sekarang itu gencarnya atau emang diperkuat dengan model yang remote Honda. Nah, di sini saya kan nggak membahas untuk model remote-nya, tapi saya akan membahas dari fiturnya ini ya. Kalau dilihat dari kelengkapannya itu ya segini aja sih, sama kayak keles-keles yang lain. Namun yang jadi perhatian itu di sini ya, ini kabelnya beda ini. Jadi ini soketnya itu isinya cuma berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Jadi cuma 6 kabel saja. Sementara yang produk VRZ itu sampai 10 kabel. Yang pasti berarti ada yang disunat atau dipotong untuk fitur-fiturnya yang dari keylessnya ini. Jadi untuk modulnya seperti ini ya. Kita bisa lihat nih lebih dekat. Untuk soket utamanya itu sama. Ini yang tadi isi 6. Yang ini itu buat tombol start stop. Oke. Yang ini buat antena PKI ada 2, dan ini buat tombol darurat ya. Jadi model ini tombol daruratnya memakai switch ya, yang terpisah, dia ada di luar. Nah, ini yang kemarin sudah saya bahas juga, ini bisa berfungsi untuk membantu kita, tapi juga bisa bumerang buat kita sendiri ya. Jadi memang harus ngumpet lokasinya. Namun tetap aja kalau dibuatin juga nih kabel ini, tetap kalau diurutin bakalan bisa terlihat ya. Ya pinter-pinter kita saja sih untuk naruh bagian switch ini yang nggak gampang terlihat, gitu aja sih. Oke, untuk ini ya. Nah, ini untuk kita bahas untuk kertas panduannya di sini. Nah, tadi saya bilang ini tuh fungsinya banyak disunat tuh apa saja sih? Kalau kita bisa lihat di sini untuk output yang kecil ini ada 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi ada sesuai warna ini ya. Misalnya ini kabel kuning, yaitu untuk dihubungkan ke terang ya, buat fitur buka bagasi. Yang hitam ini untuk speaker ya, jadi untuk hornnya buat suara alarm. Oke. Untuk warna putih ini ya, kabel putih white ini dihubungkan ke rem ya, bisa terlihat ini gambarnya. Warna coklat ke oil pump. Nah, ini sebenarnya udah ada keterangan ini bisa dihubungkan ke 12 volt. Biasanya saya hubungkan ke on 1 ya. Jadi ini wajib dihubungkan ya. Jangan sampai bingung nih oil pump apaan, kita nggak usah terpancing sama tulisan ini, kita tinggal saja langsung dihubungkan ke kontak on 1 atau ACC atau plus 12 volt, itu sudah bisa berfungsi untuk remote startnya ya. Dan kedua kabel ini lagi itu ada unlock dan lock ya, seperti biasa. Nah, ini sebenarnya untuk fungsi 6 ini sudah cukup ya, untuk misalnya kita mau pasang keyless yang standar normal ya, itu
bisa dipakai untuk ini. Nah, nanti saya akan bahas lagi yang nggak bisa dipakai seperti apa sih gitu. Jadi ada lagi selain produk ini juga di bawahnya itu masih ada lagi yang fiturnya itu bener-bener disunat sampai kita tidak bisa memakai keylessnya itu sendiri. Oke. Nah, ini saya bandingkan dulu dengan yang produknya VRZ. Kita bandingkan wiringnya saja ya. Nah, ini untuk yang model VRZ. Ini saya singkirkan dulu. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau yang VRZ ini dia itu ada 10 5 ya. Jadi ada 10 kabel. Ini fungsinya udah ada di gambarnya sini ya. Nah, ini hanya 6. Jadi bisa dibedakan ya. Untuk perbandingannya ada 4 kabel yang hilang ya, yang enggak fungsi, nggak ada fiturnya di keyless yang model kotak kecil ini ya. Jadi kalau kita bisa lihat untuk dibandingkan, untuk jalur sen ini ada 2 ya. Kalau ini tidak ada untuk lampu hazard atau sennya sendiri ya. Ini untuk lampu peringatan saja sih. Dan satu lagi, ada 2. Terus ada satu lagi nih, yaitu kabel yang terhubung ke side door ya. Artinya apa nih? Buat sensor di pintu. Oke. Dan yang keempat ini ada handbrake ya. Ini parking brake di sini nih. Nah, jadi 1 2 3 4 itu perbedaannya ada di situ. Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi. Harusnya ini tuh ada 2 ini ya. Kenapa kalau ini nggak diadain? Mungkin kalau mobilnya matic bolehlah untuk pakai yang model biasa ini. Tapi kalau manual itu mesti harus ada pengaman handbrake ini ya. Karena kalau misalnya kita remote start itu seenggaknya gitu bisa menahan untuk kondisi abnormal. Kalau misalnya kita masuk ke gigi 1 lupa kita remote start, mobil akan loncat. Nah, loncatnya itu kalau diaman dengan handbrake ini ditarik itu tidak seberapa untuk loncatnya, artinya masih aman. Tapi kalau yang ini benar-benar tidak ada safety-nya ya. Ini harus kita perhatikan betul untuk fungsi remote start. Jadi jangan sampai saat kita remote start dengan pakai modul ini itu salah-salah kita masih masukin di 1, mobil malah lompat, yang ada nabrak atau membahayakan apa-apa yang ada di sekitar kita. Dan ini ya, ini juga penting nih untuk kabel side door ini nih. Ini kenapa nggak ada juga, saya heran ini. Kenapa ini nggak ada? Padahal ini penting karena pengaman alarm itu sebelum mobil dibobol itu biasanya lewatnya pintu dulu ya. Dia pasti bobol pintu dulu. Nah, kalau nggak ada sensor ini, berarti kalau ini modul mobilnya ada orang yang masuk, pasti alarm nggak bunyi. Dan itu sangat lucu sekali ya kalau masa udah masuk ke mobil tapi alarm nggak bunyi ya. Memang sih untuk pemicu alarm di sini ada, yaitu dengan menginjak rem ya. Jadi sinyalnya ada di rem ini doang ya. Ketika remote di lock artinya alarm aktif, itu ketika injek rem baru alarmnya bunyi ya. Tapi kan aneh juga ya. Jadi kalau nggak nginjek rem juga alarm nggak akan bunyi ya, seperti itu. Dan untuk fungsi hazardnya ini mungkin tanda saja ya. Kalau memang nggak suka dengan lampu ya mungkin nggak usah dipakai, atau memang ini nggak penting banget sih. Dan juga ini sebenarnya juga ada fungsi lainnya, yaitu dengan fitur auto hazard ya. Jadi ketika pintu dibuka itu hazard akan nyala ya selama 10 detik lalu kemudian mati gitu. Kalau ini nggak ada sama sekali ya. Dan selama ini ada side door-nya ini juga ada fitur auto lock. Kalau ini saya rasa nggak ada sih, tapi sebelum coba langsung nih ada nggaknya untuk fitur auto lock-nya. Oke.
Dan untuk kita bisa lihat di wiringnya ini ya, saya perhatikan nih ada yang beda di sini nih. Jadi kalau yang model VRZ dia untuk settingannya di sini ada horn output ya. Jadi ini untuk defaultnya itu ya, di sini pabrikan settingnya itu dia negatif. Oke, jadi emang kalau kita mau pakai toa atau alarm ini harus dirubah ya untuk pinnya di sini. Nah, kalau yang di sini juga sama, sama juga defaultnya, tapi ini hanya settingan suara alarm saja ya. Jadi bukan ikut dari lock unlock. Kalau dia di lock atau unlock tetap gak akan mengeluarkan bunyi gitu. Itu sih dari customer yang sempat nanya ke saya mengenai pemasangan dari keyless ini, yang model ini ya, yang J5 untuk settingannya, dan ini J3 ya. Nah, di sini sebenarnya ada yang saya bahas tadi untuk pengaman handbrake itu, di sini juga sudah dijelaskan ya. Kalau kita bisa mengartikan di sini, ini handbrake itu dia sudah tersetting defaultnya negatif ya. Jadi kalau dari pasang semuanya itu kita bisa melakukan remote start ya, dan harus netral parking ya, harus di netralin parkingnya. Nah, nanti juga masih tanda tanya juga karena belum nyoba sendiri saya. Dan untuk misalnya kalau kita diubah ke positif ya, itu remote start tidak dapat digunakan. Artinya kalau misalnya ini nggak ada pengaman handbrake ya, tapi kita nggak mau ambil risiko kalau remote start itu malah bisa bikin mobil loncat gitu ya. Jadi kita bisa menonaktifkan fitur itu dengan mengubah pilihannya, ini setting pinnya ke positif ya, tinggal dicabut terus pindahkan. Nah, untuk cara settingnya ini pinnya ada di mana sih? Oke, saya akan buka ya untuk modulnya ini ya. Jadi untuk membuka modulnya ini cukup mudah ini karena nggak pakai baut ya, jadi cuma pengunci saja di sini. Kita buka aja lewat sini ya. Oke, ini udah kebuka, tinggal di bongkar saja seperti ini. Oke, inilah untuk daleman dari modul keyless yang tipe ini ya. Simple nih, kecil. Nah, yang tadi saya bahas ini ada 2 pin di sini ya. Nah, ini ada tulisannya J5 sama J3 ya. Jadi kalau J5 itu buat speaker ya, atau output hornnya tadi, ini defaultnya di negatif ya. Kalau misalnya kita pakai toa, nah ini tinggal di copot gini ya, ditarik. Nah, tinggal dipindah ke area yang sini. Oke, pindah seperti ini. Nah, ini untuk output hornya di sini nanti udah otomatis berubah jadi positif ya. Dan untuk satunya yang J3 ini yang buat pengaman remote start tadi ya, kalau misalnya kita mau nonaktifkan ya, kita juga tinggal sama ya, ini dipindahkan juga ke positif. Ini negatif, positif di ujung sana. Jadi ini ya, kita pindahkan saja seperti ini ya. Nah, ini di jumper namanya ya, artinya settingannya itu kita rubah ke bisa mau positif mau negatif. Di sini sudah ada buat pengaturannya. Oke, seperti itu untuk cara settingnya. Jadi kesimpulannya, kembali lagi untuk pilihan teman-teman ya, atau pilihan lagi ke budget atau ke pilihan fiturnya. Kalau saya sendiri sih lebih baik yang komplit ya, karena hanya beda 100-200 ribu itu kita bisa menikmati fitur yang lebih dan lebih aman. Kenapa tidak coba yang lebih agak mahalan? Tapi kalau misalnya budgetnya tipis dan nggak perlu macam-macam dan kita bisa menyadari akan pengamannya itu seperti itu,
ya sudah, kita bisa pakai yang model kecil ini ya. Jadi nggak ada salahnya. Artinya kedua keles ini bisa digunakan secara normal. Oke. Untuk selengkapnya mungkin ini untuk caranya ya. Jadi ada banyak ini. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk membacanya di sini nih. Emang bahasanya bahasa Inggris semua. Jadi kita harus pintar-pintar di sini untuk otak-otik lah ya. Jadi nanti apakah fungsinya itu bisa semuanya atau enggak di sini. Kadang untuk yang ini untuk nonaktifkan PKE-nya atau mengaktifkan PKE-nya itu ini nggak bisa ya. Jadi mode silent pun juga nggak bisa, biarpun di sini ada caranya. Tapi mungkin dengan yang produk barunya lagi ada perubahan lagi, mungkin di situ beda ya. Karena case-nya beda dengan produk yang dulu. Tapi intinya sih sama aja seperti itu ya. Kita fokusnya kembali lagi ke sini ya, mau yang fitur 6 atau fitur yang 10 ya, tinggal kembali ke pilihan masing-masing. Dan tentunya jangan sampai salah pilih dengan modul keyless yang warna ini ya. Nah, ini nanti akan saya bahas lagi kenapa sih jangan sampai beli yang produk ini, karena akan sangat disayangkan, hanya buang-buang uang saja dan akhirnya nggak dipakai nih kayak saya nih, jadi bahan percobaan. Oke. Terima kasih telah menonton sampai habis. Bagi yang baru gabung atau sudah gabung tapi belum subscribe, silahkan subscribe channel ini ya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru lagi dari saya yang lebih menarik.